Halo warga Jakarta, jumpa lagi dalam program Berita Jakarta hari ini, Senin 6 April 2026. Bersama saya Robi Ceyadi, kami akan hadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id. Berikut ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno optimis Jakarta Youth Film Festival akan menjadi role model nasional dalam pengembangan ekosistem perfilman. Ajang kompetisi film pendek ini diharapkan mampu melahirkan sineas muda berbakat yang berdaya saing internasional. Pemprov DKI bersama Bank Indonesia terus bersinergi mendorong industri kreatif guna mewujudkan visi Jakarta sebagai kota sinema dunia. Pemprov DKI Jakarta menertibkan materi iklan film horor di 3 titik ruang publik karena dianggap meresahkan dan tidak ramah anak. Penurunan banner dan videotron dilakukan di kawasan Puri Kembangan dan Mogot serta Perempatan Harmoni. Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk respon cepat pemerintah dalam menjaga kenyamanan serta kualitas ruang publik bagi seluruh warga. Pemprov DKI Jakarta memperketat efisiensi anggaran, terutama pada biaya operasional dan perjalanan dinas. Pengawasan akan dilakukan secara selektif, di mana izin hanya diberikan bagi kegiatan yang berdampak positif bagi pembangunan kota. Selain itu, kebijakan WFA dan optimalisasi transportasi umum bagi ASN terus didorong guna menekan biaya operasional daerah. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Siswa dari 4 sekolah di Jakarta dengan total 72 orang siswa mengalami keracunan saat mengonsumsi menu program MBG. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan para siswa akan mendapatkan penanganan medis terbaik tanpa dipungut biaya melalui BPJS dan juga Badan Gizi Nasional. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi ke depannya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjenguk puluhan siswa yang menjadi korban dugaan keracunan makanan usai mengkonsumsi menu program makan bergizi gratis atau MBG. Total sebanyak 72 korban menjalani perawatan intensif di RSKD Durensawit, Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, dan Rumah Sakit Harum. Umumnya mereka dilaporkan mengalami gejala mulai dari demam, muntah, hingga diare. Pramono menegaskan pihaknya telah berkoordinasi cepat dengan Badan Gizi Nasional, Dinas Pendidikan, serta Dinas Kesehatan untuk memastikan seluruh anak-anak mendapatkan penanganan medis terbaik. Jadi saya datang secara khusus bukan apa-apa karena saya ingin anak-anak yang menjadi SD terdaftar sebagai siswa di Jakarta ini segera tertangani dengan baik. Untuk makan bergizi gratis ini kan diatur oleh pemerintah pusat. Kami sepenuhnya memberikan support dukungan untuk itu. Terkait biaya perawatan, Pemprov DKI menjamin seluruhnya akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan maupun Badan Gizi Nasional bagi siswa yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Pihak Dinas Kesehatan menyebut, peristiwa terjadi pada hari Kamis 2 April lalu, namun para siswa baru merasakan gejala dan masuk ke ruang IGD pada hari Jumat. Meski hasil laboratorium resmi belum keluar, dugaan sementara penyebab keracunan berasal dari menu spaghetti yang disiapkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Pondok Kelapa II. Tim Berita Jakarta melapor. Kita beralih ke berita selanjutnya. Untuk memperkuat pengawasan kota, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mewajibkan seluruh gedung terkoneksi dengan sistem CCTV milik Pemprov DKI. Aturan ini berlaku bagi gedung yang berlantai 4 ke atas ya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya modernisasi untuk menciptakan sistem keamanan kota yang terintegrasi. Hal tersebut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai menghadiri acara Halal Bihalal Muhammadiyah DKI Jakarta di Jakarta Pusat. Kewajiban pengelola gedung tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 238 Tahun 2015 tentang kewajiban penyediaan dan pemasangan CCTV pada bangunan gedung.
Setiap gedung bertingkat lebih dari 4 lantai, wajib menyambungkan perangkat pengawasannya ke sistem pusat yang dikelola pemerintah Provinsi DKI. Jadi untuk CCTV kita sudah memutuskan nanti gedung-gedung yang lantainya lebih dari 4 sesuai dengan Pergub akan dikoneksikan dengan CCTV yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta, sehingga dengan demikian Jakarta akan menjadi terintegrasi. Tak hanya menyasar gedung-gedung perkantoran, pemasangan dan integrasi CCTV juga akan diperluas hingga ke wilayah kelurahan serta fasilitas umum lainnya. Dengan sistem ini, Pemprov DKI dapat memantau situasi kota dengan lebih cepat dan efektif, mulai dari penanganan kondisi darurat, pencegahan tindak kriminalitas, hingga manajemen lalu lintas di titik-titik krusial. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. BPBD DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini adanya potensi banjirop hingga 9 April mendatang. Warga di wilayah pesisir utara Jakarta diminta waspada dan mengantisipasi adanya fenomena pasang maksimum air laut. Dalam keadaan darurat, Anda bisa menghubungi call center 112. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Ciyadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Sampai jumpa.